Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari mahasiswi Pendidikan Khusus Universitas Sultan Agung Tirtayasa semester 3. Saya dari kelas A dengan NIM 228719010. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan intisari dari salah satu buku karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu bukunya yang berjudul Tuntunan Sholat Khusyuk dalam bab 9, yaitu hikmah dalam rokaat-rokaat sholat untuk memenuhi UAS tugas mata kuliah studi kebantenan. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kelahiran Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau sekarang Kampung Pesisir, Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, tahun 1816 Masehi, atau ada yang menyatakan pada tahun 1813 atau 1815 Masehi. Ini bernama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, berjuluk Abu Abdul Muti. Sejak kecil beliau telah hijrah ke Mekah dan menetap di sana selama bertahun-tahun. Beliau mempelajari banyak kitab dan sangat tekun menuntut ilmu dari berbagai guru. Tak hanya itu, beliau juga melakukan ijtihad hingga menjadi seorang ulama terkemuka. Di samping tekun belajar, Syekh Nawawi juga senantiasa mengajar dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Banyak sekali pelajar-pelajar asal Jawa yang berguru kepada beliau, yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pada masanya. Beliau mengajar pada muridnya yang mencapai kurang lebih 200 orang di rumahnya dengan penuh kerendah hatian dan sikap lemah lembut. Syekh Nawawi juga sempat beberapa kali mengembara ke Mesir dan Syam untuk belajar kepada ulama-ulama terkemuka di sana. Beliau menghabiskan hari-harinya untuk mengajar, memberi pelajaran, menulis kitab, dan beribadah. Ulama yang bersahaja ini wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Tetapi ada pula yang mencatat tahun wafatnya pada tahun 1316 Hijriah atau 1899 Masehi. Makamnya terletak di pekuburan Mala bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu Asma binti Abu Bakar Asy-Syiddiq. Baiklah, langsung saja saya akan menceritakan intisari dari salah satu buku karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu bukunya yang berjudul Tuntunan Sholat Khusyuk dalam bab 9, yaitu hikmah dalam rokaat-rokaat sholat. Selamat menonton. Hikmah dalam rokaat-rokaat sholat. Hikmah yang dapat dipetik dari bilangan rokaat-rokaat sholat 5 waktu adalah sebagai bentuk rasa syukur atas segala karunia yang terdapat pada kelima indera manusia dan sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh kelima indera tersebut. Berikut ini perinciannya. Yang pertama, rokaat dalam sholat subuh berjumlah 2 rokaat karena indera peraba bisa mengindra kehalusan dan kekasaran. Maka 2 rokaat subuh dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur pada 2 hal itu dan untuk menghapus dosa indera peraba dari keduanya. Yang kedua, rokaat dalam sholat zuhur berjumlah 4 rokaat karena indera penciuman dapat menghidu atau mencium aroma dari 4 arah. 4 rokaat zuhur dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia indera penciuman yang dapat menghidu dari 4 arah dan untuk menghapus dosa yang ditimbulkannya. Yang ketiga, rokaat dalam sholat asar
berjumlah 4 rakaat, karena indera pendengaran dapat mendengar suara dari 4 arah. 4 rakaat asar dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia indera pendengaran dan untuk menghapus dosa yang ditimbulkannya. Yang keempat, rakaat dalam sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, karena arah yang dapat dilihat ada 3, yaitu depan, samping kanan, dan samping kiri. Indera penglihatan tidak dapat menjangkau arah belakang. 3 rakaat maghrib dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia itu dan untuk menghapus dosa yang ditimbulkannya. Selanjutnya yang kelima, rakaat sholat isya berjumlah 4 rakaat, karena indera pengecap dapat merasakan 4 macam rasa, dingin, panas, pahit, dan manis. 4 rakaat isya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia itu dan untuk menghapus dosa yang ditimbulkannya. Perlu Anda ketahui bahwa sholat adalah sarana bermunajat hamba kepada Allah, sumber pemurnian jiwa kepada Allah, penyucian hati dari segala dosa, dan menjadi penghubung antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad bin Ali At-Tirmizi berkata, sholat adalah tiang agama dan perkara pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kaum muslimin. Di dalam sholat, Allah menghadap kepada hamba-hambanya agar para hamba menghadap kepadanya dalam posisi sebagai hamba yang penuh rasa hina, pasrah, berserah diri, tunduk, khusyuk, penuh cinta dan bermanja. Berdiri menunjukkan kehinaan diri, takbir menunjukkan kepasrahan dan pujian, membaca ayat Al-Quran menunjukkan penyerahan jiwa, ruku menunjukkan ketundukan, sujud menunjukkan kehusuan, duduk menunjukkan hasrat, tasyahud menunjukkan kemanjaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah setiap hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap seperti ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat mereka dengan penuh rahmat, kasih sayang, penerimaan, pemuliaan, dan kedekatan. Karena tidak ada satupun perkara agama yang lebih agung dari sholat. Ketahuilah, syarat diterimanya ibadah adalah keikhlasan dalam melaksanakannya. Karena jika seorang hamba menunaikan suatu ibadah tanpa keikhlasan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun ibadahnya sah dan terlihat memenuhi semua syarat dan rukunnya. Riya adalah haram dalam segala perbuatan. Sebagian ulama menyerupakan ibadah seperti pohon yang diharapkan buahnya. Syarat sahnya seperti akar, rukunnya seperti pangkal cabang, sunnah ad-ad seperti cabang pokoknya, sunnah hayat seperti dahal atau dedaunan, dan ikhlasnya seperti buahnya. Pohon tidak akan dapat tumbuh tanpa akar. Pohon tidak dapat disebut sebagai pohon kecuali jika ia memiliki cabang dan ranting. Dan jika cabang sebuah pohon banyak, maka pohon itu akan tumbuh besar. Jika buahnya telah muncul, maka telah tercapailah tujuan ditanamnya pohon itu. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.